Alhamdulillah sudah hadir di antara kita Mas Wiradilon. Beliau adalah board game designer. Beliau adalah alumni Teknik Lingkungan ITB 2002, jadi kakak kelas kalian bisa dibilang. Lulusan Master of Climate Change di ini ANU itu singkatan dari apa ya? Australia National University. Oke. Dan beliau alhamdulillah sempat mendapatkan proyek yang sesuai dengan keilmuan S2-nya tentang climate change. Itu board game yang judulnya Emisi tahun 2018 ya? Bukan 2018. 18 ya? Ya, launch-nya 2018, tapi mulai 2018. Dan ini adalah board game yang mensimulasikan permasalahan perubahan iklim tapi dalam kebijakan sampai skala internasional. Nah, beliau saya minta untuk sharing terkait dengan proses perancangannya sebagai sharing pengalaman. Jadi kelas ini adalah kelas board game baru di September ini. Dan anak-anak di sini juga sudah mengerjakan proyek, jadi mungkin sesi pertama adalah sesi presentasi, nanti sesi berikutnya, karena saya yakin akan lebih dari 30-40 menit, berikutnya mungkin bisa sesi tanya jawab. Tapi kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum lupa, silahkan untuk mengisi di kolom chat, nanti akan kita tanyakan pada sesi berikutnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, silahkan Mas Wira untuk memulainya. Nah, Pak, saya mohon maaf, saya udah sharing presentasi kan? Ya, mau dibuka di saja? Masalahnya adalah, iya, tolong boleh gitu nggak Pak? Karena komputer saya mic-nya rusak, jadi saya ini pakai HP. Oke. Siap. Bentar, saya buka dulu kalau begitu. Oke, kita harus cari di mana filenya ini. Oke. Oke, sebentar saya share screen dulu. Mangga, silahkan. Nah, jadi ini udah, kalau boleh tahu udah belajar apa aja Pak? Maksudnya ini udah mau akhir semester berarti kan Pak? Ya, jadi kalau prosesnya sendiri sudah mendapatkan gambaran tentang jenis-jenis board game, walaupun berdasarkan apa yang saya miliki, mereka juga sudah mencoba beberapa board game yang setidaknya masih dalam koleksi saya. Kemudian mengevaluasi, merancang, jadi bisa dibilang metodologinya berdasarkan metodologi yang mengangkat kearifan lokal. Nah, di sekarang mereka sudah masuk ke tahap prototyping dan test playing, di mana awalnya, jadi 2 minggu pertama mereka fokus di mengembangkan gameplay. Jadi gameplaynya dulu disempurnakan dengan prototype yang seadanya, artinya hanya sekedar kartu, komponen, dan yang belum mencapai visual. Nah, sekarang sudah mulai masuk ke feel-nya, tone dan feel-nya itu mau diarahkan kemana. Siap, terima kasih Pak. Oke. Okay. Ya, semoga, ya selamat pagi dulu teman-teman, kita semua berteman, kita sama-sama belajar gitu kan. Saya mau sharing hari ini soal, gimana? Maaf Pak. Nggak, bukan. Lanjut aja dulu. Pagi. Oh, pagi, ya. Nah, Pak. Yos.
saya mau sharing soal emisi. Nah, yang perlu diingat adalah emisi ini dia game yang tujuannya memang untuk pembelajaran. Jadi sedikit beda dengan game pada umumnya bisa dibilang gitu, karena kebanyakan game didesain atau ketika orang bilang mau mendesain game cenderung tujuannya untuk entertainment gitu kan, dan nggak harus mutually exclusive gitu pasti, dan sebaiknya sih jangan sampai mutually exclusive, karena ketika bahan pelajaran di gamifikasi tapi hanya untuk mengajarkan, uh, seringkali nggak menyenangkan gitu kan, dan jadinya nggak compelling, orang nggak mau main lagi gitu. Dan saya pun harus mengakui bahwa in that respect mungkin emisi bukan game yang segitu compellingnya sehingga orang mau main lagi. Uh, tapi semoga gitu teman-teman suatu saat nanti bisa berkesempatan mencoba, dan yang penting udah dibagiin juga kan sama Pak Alfa link untuk rule book-nya, karena karena kita nggak ketemuan fisik kayak gini kan sedikit sulit untuk saya menggambarkan ke teman-teman feel-nya gimana, dunianya itu gimana. Tapi di rule book-nya kebetulan ini cukup banyak list apa sih, list barang-barang yang ada di dalamnya kan juga ada di rule book-nya ya. Jadi harapan saya sih paling nggak bisa kerasa sedikit lah kurang lebih gitu. Halo, oke, sip. Boleh next Pak? Kalau ya boleh next slide. Nah, jadi kita nanti akan ngebahas, pertama kita ngebahas temanya dulu gitu kan, terus nanti kita akan ngebahas sebenarnya pembelajaran itu apa aja sih jenisnya, kasarnya begitu. Terus emisinya sendiri, ini ada linknya juga di presentasinya, semoga udah di-share, bisa di-explore sendiri. Sebenarnya ada reportase yang lebih bagus lagi dalam bahasa Inggris, tapi sudah di-take down somehow. Saya juga sedikit kenapa di-take down websitenya, waktu itu websitenya Game Prime. Entah kenapa menghilang. Nah, pertama temanya ini, next Pak. Nah, temanya ini kan dia intinya sebenarnya soal climate change. Dari judulnya emisi, harapannya orang kurang lebih udah tahu lah, udah pernah dengar emisi itu apa. Jadi memang ini soal climate change, tapi selain dari climate change itu sendiri, perubahan iklim, sebenarnya ada banyak hal yang harapan saya dengan mekanisme permainannya, dengan setupnya bisa disampaikan ke pemain, yaitu soal ketimpangan ekonomi, soal sustainable development, terus juga ada konsep-konsep yang lebih esoterik seperti CDM, CF, dan carbon credit. Terus tentunya juga soal penjagaan luar negeri, karena di permainan ini semua orang diposisikan sebagai pemimpin negara. Gitu. Nah, nanti kalau mau ditanya soal hal-hal yang lebih esoterik juga silahkan, tapi saat ini saya kasih overview dulu ya. Maaf, next Pak. Punten Pak. Ya, sip. Nah, sebenarnya mestinya ada slide dulu untuk menjelaskan bahwa pembelajaran itu tergantung kita ngedengerinnya ke siapa ya. Maksudnya pembelajaran itu ada beberapa jenis. Nah, minimal bagi saya di game itu ada dua kesempatan pembelajaran. Satu pembelajaran tangensial, yang kedua pembelajaran eksperiental. Nah, pembelajaran tangensial itu apa? Pembelajaran tangensial itulah pembelajaran yang karena kita melihat sesuatu, karena kita mendengar sesuatu, kita jadi Google atau kita mencari tahu lebih gitu kan, dan karena kita cari tahu lebih, kita jadi belajar sesuatu. Contoh-contoh yang terkenal mungkin kalau ada yang pernah main FF7, Final Fantasy 7 akan di relaunch gitu kan, tapi Final Fantasy 7 itu ada salah satu karakter utamanya itu namanya Sephiroth. Sephiroth kalau di Google akan tahu bahwa penamaannya dari Sephiroth, itu soal sebuah komponen, bukan ya dalam kepercayaan Yahudi gitu kan, Sephiroth itu ada artinya, itu simbologi lah semuanya. Nah, atau mungkin yang gampang aja deh gitu, yang mungkin maaf kalau referensinya tua, cuman kalau misalnya ada yang pernah dengar kata Yggdrasil gitu, YGGDRASIL gitu kan, itu kan sebenarnya Yggdrasil adalah sebuah pohon keramat, pohon dunia gitu dalam mitologi Norse gitu kan. Banyak contoh-contoh pembelajaran tangensial lainnya sampai di game-game sekarang tentunya iya, apalagi game-game yang dunianya, yang lore-nya sangat kaya. Nah, dalam emisi sendiri, pembelajaran tangensialnya itu ada hal-hal seperti otek, pangarimatai, terus
itu yang dituliskan ya. Selain itu juga ada ketika orang melihat ada 2 deck utama yang dimainkan, yaitu ada deck biru dan deck hijau. Deck biru itu lebih berhubungan ke teknologi dan kebanyakan soal opsi-opsi energi terbarukan, sementara deck hijau itu soal pengelolaan lahan. Gitu. Nah, opsi-opsinya jadi banyak. Jadi pembelajaran tangensial bukan hanya apa yang dituliskan terus jadi orang melihat, tapi juga apa di antara kata-kata tersebut yang nggak bisa dilihat di satu kartu, tapi kalau diperhatikan baik-baik ternyata ada banyak gitu. Next, Pak. Nah, selain pembelajaran tangensial ada pembelajaran eksperiental. Ini pembelajaran suatu hal yang bisa dipelajari ketika dirasakan, ketika dimainkan gitu. Karena pembelajaran kalau misalnya didaktik seperti saat ini, gitu, saya ngomong, Anda menerima gitu kan, itu kan mungkin ya oke, dimengerti, masuk, tapi mungkin nggak dimengerti segitunya, nggak melekat segitu dalamnya. Kalau pembelajaran tangensial pun juga kita jadi harus mencari tahu dulu. Tapi masih one way istilahnya. Kita mencari informasi masuk. Sementara pembelajaran eksperiental itu adalah pembelajaran yang dinamis dalam artian nggak bisa saya omongin gitu. Ketika saya omongin, rasanya itu seperti ini, mungkin Anda bisa membayangkan tapi nggak benar-benar dirasakan. Tapi dalam permainan ini yang saya desain adalah orang bermain peran gitu. Benar-benar bermain peran sebagai sebuah kepala negara. Sebagai sebuah kepala negara, dibilang bahwa tujuan permainannya adalah untuk punya poin paling banyak, dan poin paling banyak itu tergantung perkembangan negara tersebut. Jadi dia benar-benar harus mikirin nasib negaranya bagaimana, gitu kan? Dan selain dari itu, ketika di setup, setiap negara yang berbeda, setupnya ini game yang tidak adil gitu, tapi tidak adil by design. Semua orang akan terlihat mungkin uang awalnya sedikit lebih kecil daripada negara lain, gitu kan? Mungkin orang jadi bertanya gitu, kok nggak adil sih gitu? Kenapa ada game nggak adil? Dan banyak gamers pasti nggak suka ketika game dari awal nggak adil. Tapi tujuan saya memang untuk menggambarkan bahwa kali ini Anda bermain sebagai negara ini, starting uang di awalnya hanya $3 juta istilahnya. Sementara orang lain ada yang 4 atau 5 juta dolar. Cara Anda bermain bagaimana dalam game tersebut? Terus ketika main lagi nih, kali ini Anda yang kaya, Anda 7 juta dolar, yang lainnya cuma 5 juta dolar. Cara bermain Anda gimana? Berubah nggak? Apa pelajaran di antara kedua permainan tersebut? Ketika 2 kali main gitu, perasaannya beda nggak? Dan ini memang didesain dengan tujuan supaya orang lebih empatik terhadap dan lebih sadar bahwa kesenjangan ekonomi itu ada, dan kadang-kadang istilahnya dunia emang nggak adil dari sananya gitu kan. Tapi pelajarannya bukan soal dunia nggak adil terus gitu aja, tapi terus kita gimana? Nah, karena selanjutnya itu kan ada pilihan kebijakan. Di game ini digambarkan bahwa tujuan utamanya adalah poin sendiri. Ini game semi kooperatif istilahnya. Bukan game yang kooperatif di mana ada satu tujuan, semua orang harus menuju tujuan tersebut. Enggak. Ini setiap orang punya tujuannya masing-masing. Nah, tapi ada boundary condition di mana bisa saya gambarkan di sini. Ya, ini kan lihat ini papan permainannya ya. Kalau bisa dilihat di papan permainan ini kan ada tempat-tempat untuk kelihatan nggak sih? Oh ya, nah papan permainannya itu, maaf. Nanti saya tunjukin. Tapi balik lagi ke slide tadi, Pak. Maaf, sayanya geblek. Punten, Pak. Nah, nanti akan saya tunjukin gitu kan komponen-komponen permainannya supaya lebih dekat daripada foto yang tadi. Nah, di sini ada game theory. Game theory itu ini juga pembelajaran tangensial. Silakan nanti dipelajari, banyak YouTube penggambarannya, banyak penjelasannya di Wikipedia segala macam sebagai permulaan. Bahkan banyak paper ditulis soal game theory. Game theory itu menggambarkan bahwa ada kondisi-kondisi di mana setiap orang memikirkan dirinya sendiri, tapi jadi nggak sadar bahwa kadang-kadang berkooperasi itu lebih menguntungkan in the long run. Nah, game ini memang sangat bertujuan menunjukkan itu. Kasar-kasarnya gitu. Saya spoil sekarang atau besok-besok bakal main, kira-kira Pak, bakal PNP-nya bakal dibikin nggak, Pak? Pak Alfa? Masalahnya adalah kemungkinan untuk bisa mengakses tempat printing itu kecil ya. Ya udahlah, kalau gitu saya spoil dikit lah gitu. Di sini gamenya memang mendorong orang untuk egois in the sense gitu, karena tujuan gamenya semua orang pengen menang sendiri.
Tapi pelajarannya adalah kalau semua orang mau menang sendiri, pasti semua orang kalah. Karena ketika dunia penuh dengan emisi, ya punten, saya laptopnya dalam kondisi kayak gini mic-nya yang rusak gitu kan, jadi nggak bisa pakai Zoom di laptop gitu, jadi ini pakai HP. Maaf ya gitu, maaf merepotkan Pak Alfa. Ya mungkin teman-teman bisa buka sendirilah presentasinya gitu sambil ngelihat gitu. Nah, uh, ya intinya ini pengen menunjukkan bahwa kalau semua orang egois mikirin diri sendiri, dunia hancur lah gitu. Tapi kalau kita kooperasi, baru kita bisa mikirin gimana caranya kita masih menang-menangan dalam situasi yang kooperasi. Oke, next Pak. Nah, kan sudah ada pembelajaran eksperimental itu. Jadi mekanisme game itu perlu diingat ketika mendesain, bahwa mekanisme game itu juga sebuah metafora gitu. Jadi dalam desain game emisi ada event, random events. Jadi semua orang, setiap negara ya, sebelum jalan gitu akan ada kejadian. Kadang-kadang bagus kejadiannya, kadang-kadang buruk. Metafora ini sengaja saya kedepankan juga karena selain ketimpangan ekonomi di awal gitu, setiap berapa tahun pasti ada kejadian suatu di suatu negara, ada gempa bumi kayak ada ini itu yang mungkin bisa mengganggu perkembangan negara tersebut. Jadi memang terus didorong gitu metaforanya bahwa setiap negara beda nih gitu, setiap negara dalam game ini tidak bisa menolong secara langsung, tapi cara kita bermain gimana? Apakah akan berbeda ketika kita negara yang miskin dan sial istilahnya, atau akan beda ketika kita negara kaya tapi tetap sial gitu, atau negara kaya dan untung terus gitu? Itu bagaimana? Apakah empati kita tumbuh di antara permainan tersebut? Nah, selain itu juga di board permainan gitu kan ada emisi di awalnya. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa saat ini dunia udah kotor gitu. Kita tahu dunia udah kotor. Kita tahu akan ada perubahan iklim. Tapi gimana ke depannya? Apakah kita masih mikirin diri sendiri? Apakah kita ngurangin supaya dia nggak kiamat? Misalnya. Nah, itu pilihan-pilihan yang mendorong orang untuk mikir tanpa istilahnya tanpa dicucuk hidungnya. Karena boleh aja kita bisa bermain game nggak peduli soal emisi. Kita udah pokoknya saya nyari uang aja, saya nyari keuntungan negara saya sendiri. Boleh kayak gitu dan bisa aja menang. Gitu. Itu juga sebuah metafora yang untuk self kritik lah sebagai orang-orang yang SJW lingkungan seperti saya gitu kan. Karena kalau misalnya ada satu negara ngotorin terus, negara-negara lain yang bersihin, kemungkinan negara yang ngotorin terus itu menang secara ekonomi, jauh. Nah, terus juga tentunya ada tambahan emisi tiap ronde. Jadi kita bermain 6 ronde, di akhir tiap ronde ada tambahan emisi. Ini untuk menjelaskan bahwa walaupun kita yang bermain, misalnya kita bermain 4, 5, 6, atau 7, ataupun 8, sebenarnya dalam satu set bisa main ber-8, kita misalnya kita 8 negara bermain nih, 8 negara peduli soal lingkungan. Tapi tetap aja ada tambahan emisi, karena negara ada 140 lebih. Gitu. Jadi ada emisi dari negara-negara lain juga. Kenapa 5 aksi dalam 6 ronde? Itu tujuannya adalah soal berhubungan dengan carbon budget. Jadi ada konsepsi bahwa sampai dengan 2050 kita punya carbon budget 1 gigaton. Kalau kita sampai dengan 2050 mengeluarkan 1 gigaton, susah untuk kita menahan perubahan iklim di bawah 2 derajat. Gitu. Dan itulah kenapa game emisi ini didesain dengan pikiran situ. Itu karena 5 aksi 6 ronde 20 tahun, mulai dari 2020 untuk mulai dari tahun ini gitu. Jadi orang mikirin 30 tahun ke depan kebijakan-kebijakan apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara untuk tetap tumbuh gitu. Boleh tumbuh gitu, tapi bagaimana supaya dunia jangan sampai kiamat. Oke, next Pak. Nah, di antara permainan tersebut, di antara semua hal yang harus dilakukan dan harus dipikirkan para pemain, akan muncul gitu strategi-strategi yang berbeda. Gitu. Saya udah main dengan 200 orang lebih, dan memang kelihatan beda antara main dengan orang yang nggak segitu gamernya, atau orang yang mikirin lingkungan, atau orang yang masih netral gitu kan, dengan orang-orang yang gamer gitu. Karena ada orang yang sibuk sendiri, kalau gamer atau iseng cenderung menyerang mungkin, kalau orang yang peduli lingkungan jadi membantu, terus ada juga orang yang mencoba mempengaruhi, itu kan ini soal simulasi foreign policy-nya.
tentunya bisa muncul strategi-strategi lain. Nah, harapannya tuh ketika muncul itu gitu, ketika permainan itu muncul, pengalaman itu lebih mendidik gitu daripada sekadar saya bilang kita harus mikirin orang lain, kita harus saling bantu ngurangin emisi. Tapi kalau saya ngomong gitu doang kan mungkin basi ya gitu, karena orang mikir gimana. Tapi kalau dalam area permainan secara nggak langsung orang jadi mikirin dan orang jadi sadar gitu. Pernah suatu waktu saya main dengan sekelompok orang yang saya belum kenal sebelumnya, terus kan kelihatan tuh dalam game tuh kadang-kadang aslinya orangnya keluar gitu. Ada orang yang cenderung pendiam gitu kan, terus ada orang yang dia ngerti gamenya, dia bersenang-senang aja, pokoknya dia mikirin diri sendiri. Suatu saat karena si orang yang mikirin diri sendiri itu pokoknya dia ngambil uang, nambah emisi gitu kan. Terus orang yang pendiamnya bilang, "Wah, lu kok gitu sih?" gitu. Nah, ketika perasaan itu muncul gitu, marah itu muncul ketika ada orang bikin dunia kotor, itu sukses sih bagi saya dalam artian ya itu emosi yang pengen diinvoke, yang kalau saya suruh Anda lu harusnya marah, banyak negara asing tuh bikin emisi gitu, nggak masuk gitu. Tapi ketika dalam permainan dan ngelihat kondisinya bahwa bahwa dunia makin penuh dengan polusi, terus ada orang nambahin lagi, lu kok gitu sih? Next, Pak. Nah, yang perlu diingat beda dengan game pada umumnya, tapi tentunya masih sering terjadi pada game pada umumnya. Ada istilahnya perverse incentive. Perverse incentive adalah insentif yang malah mendorong orang untuk melakukan hal yang buruk. Makanya jarang-jarang ada game berani memposisikan pemain sebagai antagonis. Cenderung kita pemain protagonis, karena takutnya kalau kita digambarkan sebagai antagonis, kita malah dikasih insentif untuk jahat dan takutnya kebawa tertranslate ke dunia nyata gitu. Beberapa game yang menaruh kita sebagai antagonis kadang-kadang bikin dengan twist gitu, kadang-kadang menyuruh kita untuk memikirkan kembali soal narasi pribadi kita. Game-game yang bagus seperti ini, contohnya misalnya This War of Mine atau Braid, itu bisa dicoba dimainkan. Saya nggak mau spoil gitu, tapi dan di sana juga bukan berarti kita jadi antagonis atau gimana-gimana, tapi game itu membuat kita, mendorong kita untuk memikirkan kembali bahwa kadang-kadang kita mikir kita orang yang baik, tapi apa iya? Nah, perverse incentive ini lagi-lagi soal game theory. Kalau kebanyakan game didesain untuk bisa dimainkan sendiri atau dimainkan berkelompok tanpa ada moderatornya istilahnya. Kalau untuk emisi dan untuk game-game yang mendidik, ada pendidikan sosialnya, ketika game teori itu masuk, perlu ada debrief kalau menurut saya. Kayak seperti di MBC, saya akan debrief karena saya akan bertanya siapa yang menang di tiap meja gitu kan, dan bagaimana strategi menangnya. Karena di situ game theory bisa menunjukkan bahwa seperti saya bilang tadi, kalau ada orang mikirin diri sendiri terus sementara yang lain bersihin, yang mikirin diri sendiri itu akan menang gitu kan. Tapi itu harus di debrief, karena kalau enggak orang akan mikir, oh ya mikirin aja diri sendiri toh akan menang. Nah, ada juga yang menangnya dengan mengadu domba pemain lain, dan ini lagi-lagi berbagai emergent strategy itu perlu di debrief gitu. Kita perlu ngebahas untuk memastikan bahwa orang nggak ngambil pelajaran yang salah. Next, Pak. Nah, selanjutnya setelah ini semua gitu kan, setelah pembelajaran itu semua, biasanya saya nanti nanya gitu kan, apa yang kita ketahui tentang perubahan iklim selama ini udah terpapar apa aja, apa yang udah dipelajari, gitu, apa yang bisa dilakukan di masa depan. Harapannya sih orang jadi memikirkan, karena beberapa teknologi yang ada di permainan ini itu masih teknologi yang masih sedang dikembangkan juga. Tapi dengan orang mendengar kata-kata seperti otek misalnya, mungkin orang jadi tertarik untuk Google, tertarik untuk belajar lebih lanjut. Next, Pak. Ini siklus desain, saya rasa teman-teman mungkin udah diajarin gitu kan. Yang penting pertama nulis dulu kira-kira gamenya mau apa, bikin prototype rupa-rupa, bikin minimum viable product, istilahnya potongan kertas yang penting bisa dimainin, terus yang penting kita playtest terus, baru penerbitan. Next, Pak. Ya, ini lagi-lagi walaupun kita bikin game untuk pembelajaran, jangan lupa bikin gamenya menarik. Di emisi ada beberapa kartu-kartu lucu untuk saling nyerang gitu kan sebenarnya.
game ini bisa berjalan dan mungkin berjalan lebih baik tanpa kartu-kartu nyerang tersebut. Tapi tujuannya adalah untuk ada lebih banyak interaksi langsung untuk menyamarkan interaksi tidak langsung yang merupakan pelajaran utamanya. Jadi lagi-lagi harus ingat pesan utama apa yang mau game itu sampaikan, karena walaupun ini bukan game pembelajaran, sebuah game itu menyampaikan sebuah pesan sebetulnya. Tapi lagi-lagi harus hati-hati dengan perverse incentive tadi. Next, Pak. Ya, ini pembuatan pola rupa, gampang aja. Next. Nah, yang penting playtesting. Playtesting yang gampang-gampang susah, yang penting kita mainin sendiri dulu, mainin dari awal, kalau rasanya udah enak, baru mainin dengan orang lain, minta bantuan orang lain, kasihlah, traktirlah teman-teman makan atau minum dikit gitu, cobain game gua dong, gitu kan. Terus harus dengerin masukan dari orang lain, tapi harus diingat juga bahwa kita nggak bisa bikin satu game yang bikin semua orang senang. Emisi bukan game untuk gamers. Emisi bukan game yang bisa sukses secara komersil. Menurut saya nggak. Harus jujur juga ke diri sendiri soal keterbatasannya. Karena tujuan awalnya emisi adalah untuk bikin orang mikir dan belajar. Karena saya juga tahu gamers cenderung akan nggak suka kalau dari awal aja udah kerasa siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih miskin, siapa yang lebih jauh dari garis finish, kan? Tapi tujuan kalau misalnya saya bikin semua mulainya rata gitu, pembelajaran soal ketimpangan ekonomi dan kesialan dari event back itu nggak bikin orang mikir soal ketimpangan ekonomi. Next, Pak. Nah, penerbitan, kebetulan saya dengan emisi itu saya bisa meyakinkan teman-teman di WWF gitu bahwa mereka juga tertarik untuk membuat suatu untuk mereka punya Panda Mobile yang keliling-keliling untuk pembelajaran, mereka juga bisa bikin training for trainers untuk ngebahas soal climate change dengan cara yang menarik, dengan main game yang lebih involving, karena banyak game yang lebih simple mengajarkan sesuatu, tapi biasanya pembelajarannya lebih tangensial. Untuk membuat game yang pembelajarannya eksperimental, untuk yang bisa kerasa sampai ke dalam, cenderung gamenya harus cukup rumit untuk orang masuk ke dunianya itu. Jadi dunianya compelling karena rumit dan orang benar-benar bermain peran tersebut, supaya di peran tersebut, orang tersebut bisa merasakan apa yang ingin disimulasikan. Kan? Tentunya kalau untuk menerbitkan untuk ekonomi akan berbeda gitu. Tapi pelajaran dasarnya sih sebisa mungkin jangan lakuin semuanya sendiri, karena apalagi nanti bagian distribusi dan memang gampang-gampang susah ketemu partner yang atau rekanan yang bisa dipercaya. Tapi memang ya itulah challenge-nya dan menyenangkannya juga sana. Dari saya sekian dulu, maaf kalau udah kelamaan. Gimana Pak? Silakan. Halo. Bentar, saya lagi di mute dulu tadi. Oke. Karena sesi presentasinya sudah sampai slide terakhir ya, dan kebetulan juga waktunya sudah mendekati 5 menit sebelum bubar, mungkin kita bisa mulai sesi kedua. Jadi saya selesaikan dulu di sini. Nanti kita akan mulai sesi kedua dengan Zoom meeting yang berbeda. Oke? Nanti sesi kedua kita akan mulai dengan tanya jawab. Oke, sip. Bentar, saya akan cut dulu. Terima kasih atas presentasinya. Tolong applause, kalau nggak kedengeran ya nggak usah kedengeran, nggak apa-apa. Oke, saya cut dulu, kita akan nanti masuk sesi kedua sebentar lagi. Terima kasih.